guru sudah ada di kelas masing-masing dulu. Nah, baru murid yang nyari, saya butuh pelajaran apa nih, gitu. Oh. Jadi dia itu nggak pengen menguasai orang, malah dia pengen membebaskan orang-orang yang terikat dengan kekuasaan, terutama kekuasaan yang tidak adil ya. Iya. Gitu. Jadi untuk menumbuhkan minat baca itu kan nggak gampang ya. Prosesnya lama. Jadi kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Saya manggilnya Mas aja. Iya, Mas aja atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di Litra Muda Subhan Bekasi. Mudah-mudahan dari obrolan ini nanti kita bisa menginspirasi. Nah, kebetulan Mas Aju ini termasuk manusia langka di zaman ini ya. Di tengah maraknya sekarang sosial media yang basisnya adalah video pendek dan juga gambar-gambar bergerak lah. Tapi Mas Aju ini termasuk masih yang senang membaca buku, makanya kita tertarik untuk ngobrol. Tapi sebelum lebih jauh, Mas, Mas Aju ini sebenarnya, kenapa Aju sih? Namanya sebenarnya kan bukan Aju ya, Hidayatur Rahman. Hidayatur Rahman. Nah, kenapa sih panggilannya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kepada para Subhan terutama ya. Iya, ini saya nama saya aslinya Muhammad Hidayatur Rahman. Ada Muhammadnya padahal. Ya, ada Muhammadnya. Muhammad. M Hidayatur Rahman semua anak biasa ya. Orang tua ngasih nama M semuanya kalau ini laki-laki. Nah, panggilannya Hidayat atau Dayat. Apa ya dulu namanya aja? Itu Ustadz Waliullah. Oh iya. Ustadz Waliullah itu dulu kebetulan ya qadarullah teman rantang runtung dari zaman Muhajirun sebelum ada Al-Fatah, masih zaman Wusto. Masih zaman Wusto, kita sering ya main bareng lah, mabar. Itu panggilan dari orang berarti ya? Jadi enggak, itu sebenarnya itu apa ya? Nama salah satu nama panggilan salah satu saudara saya. Oh, aslinya bukan itu? Bukan nama saya gitu. Cuman begitu saudara saya main ke kamar saya di Muhajirun, dibikin apa spidol tulisan gede, Ajuy gitu. Kayak anak-anak zaman sekarang itu kan kalau itu I was here gitu. Biasa dinding lah ya. Meninggalkan jejak gitu. Nah, semenjak itulah Ustadz Wali dan kawan-kawan yang lain, ya manggil saya dengan sebutan Ajuy. Ya nggak apa-apa sih, karena sama, saya anggap ya sama aja lah. Itu juga sama-sama nama dari orang tua saya gitu kan. Hidayat nama untuk saya langsung, Aju ya nama dari orang tua saya juga untuk saudara saya sebetulnya. Untuk saudaranya. Gitu. Cuman di dia malah nggak populer, di saya malah populer. Sampai di Cilengsi, di Muhajirun, ya udah kenalnya Ajuy. Kalau ini lahir dan gede di mana? Lahir di Rawamangun, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung. Tuh. Anak Jakarta ya berarti? Anak Jakarta. Itu zaman sebelum tahun berapa itu? Tahun 75. 75. Ya, memang jadi anak Jakarta. Kayaknya sih, kayaknya belum ada tuh kampus UNJ tuh kayaknya belum ada. Belum ada tuh. Dulu kayaknya masih Hutan Aji Gendon namanya. Masih Hutan Aji Gendon. Tuh. Masih ini kita biasa main di sana. Gitu. Nah kalau sekolah di daerah situ juga SD? Enggak, sekolah kalau anak-anak teman saya kita tuh mencar dulu kan sekolah masih belum banyak ya. Sekolah saya di ya masih Kayu Putih lah, masih Jakarta Timur ya. Masih Pulau Gadung. Nyebutnya orang tuh daerah Pacan Kuda. Daerah Pacan Kuda. Kan di situ ada Pacan Kuda Pulau Mas. Memang nggak sampai sana, tapi ya dekat-dekat situlah disebutnya
wilayah Pacuan Kuda Ya. gitu. Itu SD dan SMP. Sampai SMP. Kebetulan deketan. Tuh kalau mau SMA tuh saya kan SD 02 petang, SMP-nya SMP 99. Rapat sama SMP 99 itu SMA 21. Ya. Biasanya itu pindah-pindah aja tuh dari situ tuh. Iya, deket-deket itu. Deket aja. Tapi kalau SMA-nya? SMA awalnya karena saya sakit, saya tidak diterima di tempat yang saya tuju karena kondisi kesehatan. Lalu kemudian karena udahlah daripada nggak sekolah, orang tua ngajak ke Maos. Oh, Maos. Maos Lor supaya jauh dong. tiap Maos Lor. Jauh ya? Iya. Jadi tahun 90. 90. Saya ke Maos tahun 90 bertemu dengan kalau kakak-kakak kelas saya itu Ustadz Rois Abdullah. Nah. Itu Maos juga beliau? Hah? Beliau lulusan Maos juga? Beliau lulusan Maos. Itu kalau tidak salah beliau itu Hafiz pertama Maos. Oh iya. Hafiz pertama Maos. Ya, saya turut menyimak ketika beliau tahtiman terakhir, juz terakhir, juz 30 itu. Kalau dari 1 sampai ini beliau tahtiman juz 30 saya ikut hadir. Kalau tidak salah levelnya itu di bawah beliau, di bawahnya Ustadz Reza Abdullah itu adalah naib kita, Ustadz Saidun dengan teman-temannya seperti Mas Imam Santoso? bukan, Mas Imam ya, kalau yang ngajak Abun ke Pondok Kelapa tuh, yang panggilannya Imam Sudrajat, Iman ya? Iya, Iman. Imam Sudrajat, terus kemudian Ustadz Hilal, itu ya. Di Maos berapa tahun? Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun? Mungkin karena itulah, saya kan senangnya mengeksplor tempat. Berpetualang. Saat itu di tahun 90 itu asrama untuk laki-laki ya hanya di masjid. Oh iya? Hanya di masjid. Perempuan muslimat akhwat masih di rumah-rumah penduduk. Oh, belum kayak sekarang? Belum di tempat Pak Sualman. Memang ketika mereka pindah ngumpul di tempat Pak Sualman, di zaman saya itu nggak begitu, mereka pada di sentral di sana gitu. Tapi kalau ininya ya laki-laki muslimin ya di betul-betul di asrama yang masih nyatu sama masjid. Ya, gitu mungkin di sofa ya apa? Ya, kalau sofa kan di teras ini ya. Ini di samping. Oh, di samping. Di samping. Tapi terpisah dari masjid. Masih nyatu sebetulnya, karena cuman masjid dikasih lorong sedikit. Kemudian di sinilah ada ruangan buat itu. Ya, jadi kalau jadi di sebelah kanan pengimaman, gitu kan, kalau imam sana, sebelah kanannya itu tempat kita. Dan setelah dari Maos itu ke mana? Ke Muhajirin itu? Ya, jadi karena di Maos terlalu kecil lingkupnya, saya mungkin merasa tidak bisa explore ya. Di situ timbul akhirnya kurang betah, gitu. Lalu kemudian ditawarin oleh orang tua, masih mau mondok apa mau ke sekolah umum? Saya bilang mau lanjut mondok aja. Ya udah, kalau mau mondok ditawarin ke Lampung, Muhajirun. Ya, saya pikir tadinya ya nggak beda lah, karena saya pikir juga waktu pas awal ke Maos itu, yang tadi pikiran saya, wah nggak ada listrik segala macam, ternyata di Maos udah ada listrik, udah maju ya. Udah pinggir jalan, jadi nggak masalah gitu. Karena saat itu mikirnya pondok rata-rata seperti Maos gitu kan. Ternyata begitu saya ya udah saya siap ke Lampung Muhajirun, itu seperti dikirim ke tengah hutan. Karena Muhajirun saat itu tahun 91 itu belum ada listrik. Lampu listrik sudah nyala, tapi nyala dengan diesel. Oh iya. Dengan solar gitu. Berarti kan. PLN belum masuk. PLN belum masuk. PLN yang masuk itu sesepuh sini. Mbak Halimi yang termasuk membantu memasang PLN di sana, setahu saya seperti itu. Itu ketika ada Al-Fatah. Sebelum ada Al-Fatah ya di Muhajirun itu penerangannya dengan lampu minyak. Ya, lampu minyak, sentir, ya kan. Sentir, terus kalau kita mau
kita mau belajar kalau di kelas Nah, itu pakai petromak, yang pompa dulu. Terutama kalau pas mau belajar tafsir, Nah, Jalalain pagi-pagi dengan almarhum Ustadz Edi Susanto. Ya, kalau anak-anak apa namanya wusto, zaman dulu kan disebutnya kalau di Muhajirun tuh levelnya ada apa? Ibtidaiyah, terus naik ke wusto. nah, Setelah wusto baru tahasus. Wusto itu setara sama SMP. Wusto itu setara SMP dan SMA. Oh, bareng. Iya, karena Berapa tahun berarti? Ente kalau di Muhajirin total berapa tahun? kalau di total itu ya saya dari kalau di total ya 6 tahun mungkin ada. 6 tahun. 6 tahun. Oh, Tapi nggak berdasarkan urutan pendidikannya ya. iya. Karena teman-teman saya di Wusto itu, waktu pas saya masuk itu kelas 1 Wusto. Teman-teman saya di kelas 1 Wusto itu adalah teman-teman saya yang lulus dari Ibtidaiyah, dari SD. Oh. Sedangkan saya dari SMP. Oh, Gitu. Tapi nggak masalah karena memang ternyata nggak gap pendidikannya nggak ini. ya. Kalau apa tadi Wusto apa namanya? Ente kan 6 tahun ya berarti. Tahasus sempat ikut tahasus. Oh, enggak, nah itu dia. Kita ini anak-anak termasuk boleh dibilang apa ya? Korban sistem apa ya? Karena untuk beberapa jadi kita dijadikan semacam percobaan. Oh, percobaan. Contohnya waktu saya masuk kita tuh Wusto. Ya. Kemudian ada ide untuk menjadikan sistem klasikal. Salaf. Kalau sekarang salaf. Bukan ya, mungkin bukan salaf. Jadi begini. Jadi anak itu kan biasanya guru yang masuk anak-anak sudah ada di kelas, guru masuk dalam kelas. Iya. Nah, zaman itu disebut sistem klasikal itu adalah guru sudah ada di kelas masing-masing dulu. Nah, baru Murid yang nyari. Saya butuh pelajaran apa nih? Gitu. Oh, iya. Saya butuh pelajaran bahasa Inggris, saya masuk ke kelas Ustadz Alwi almarhum, ya kan? Saya ke situ. Saya butuh belajar matematik, masuk ke kelasnya Ustadz Abdul Bana, gitu. Saya butuh pelajaran. Nah, ibunya gitu. Tapi ini di pondok itunya ya? Di pondok. Itu waktu pas kalau nggak salah itu dimulai ketika saya kelas 2 Wusto. Itu mulai berganti metodenya itu. Iya, mulai berganti metode itu. Ya, kemudian begitu metode itu diterapkan, maksudnya sih siswa yang aktif ya. Iya. Harapannya. Ternyata malah enggak juga. Ternyata malah siswa malah bukan enggak juga. Memang betul-betul malah menurun. Menurun jauh itu. Ya, daripada ini mending di rumah akhirnya. Teman saya ini lebih milih ngeladang daripada iya. Kalau kemarin Abun cerita itu kan kalau di MOS itu metodenya tutor sebaya, katanya kakak kelas ngajarin adik kelas. Iya. Itu di Muhajirun kayak gitu juga atau beda? Enggak, di Muhajirun beda. Di Muhajirun itu kita diajar sama ustadznya langsung ya. Gitu. Memang saya juga sempat ngerasain waktu itu dulu pernah diajar dengan saya pernah diajari Nurul Yakin oleh Abun, pernah diajari juga oleh Ustadz Iman Sudrajat, ya kan? Waktu pasti Maos. Tapi kalau di Muhajirun enggak gitu. Langsung ke gurunya ada gurunya masing-masing gitu. 6 tahun dari Muhajirun. Ya, itu waktu pas masih zaman. Kalau sekarang kan sekelilingnya itu kan pemukiman. Bukan. Sekarang itu sekeliling dekat Muhajirun itu ada perkebunan sawit. Nah, saya masuk bahasa perkebunan karet. Oh, masih karet. Sawit itu kalau nggak salah tahun sebelum 2000-an deh. Sawit. Kalau saya tidak salah ya. Baru berarti ya? Baru. Jadi karena dianggap pinan sawitnya karetnya sudah tidak menghasilkan maksimal, diganti dengan sawit. Cuma itu jadi jalan yang tadinya ada untuk menuju ke pasar Natar di Muhajirun tutup. Itu tertutup dengan sendirinya karena jadi banyak begal ya, karena sawitan gede-gede, sepi untuk tempat orang begal itu ini sekali gitu. Akhirnya ya qadarullah juga ada jalan yang lewat LPTI kita nyebutnya gitu, yang jalan rayanya itu. Alhamdulillah. Nah, kalau suka baca itu mulainya dari kapan, atau dari sekolah itu
Kalau dulu saya juga anak-anak sebenarnya suka baca tapi komik. Nah, Cuma nggak berlanjut ke, kayaknya setelah SMP atau SMP itu udah nggak mulai ini deh. mulai agak kurang membaca. Itu mulai kapan suka membaca? Komik dulu baca sempat. dulu justru jagonya kalau baca komik Iya. itu. Memang gini, saya memang seneng baca itu memang dari SD. Dari SD dapatnya itu saya ingat banget, senang membaca itu dari tetangga yang non muslim. Oh iya. Tetangga yang Oh, non dari muslim. tetangga non-muslim. Dia eh, sering ngajak saya main ke rumahnya. Dia punya buku-buku komik zaman Superman gitu Oh. kan. Kemudian walaupun saya udah nggak deket, saya tetap senang baca tuh. Apalagi zaman dulu kan masih ada koran pos kota bergambar, ya kan, Iya. yang isinya doyok segala macem gitu. Nah, berjalannya waktu, saya tetap senang menjaga dan Semangat membaca itu. semangat membaca saya. Ya apa ya? Qadarullah, ada teman-teman yang mereka tuh senang beli buku bacaan, tapi nggak suka bacanya, cuma senang beli aja. Iya. Ya udah saya bacain. Oh. Berarti emang dari SD udah. Dari SD, Dan itu SD. Berlanjut. SMP itulah saya ketemu dengan teman lagi yang dia mengenalkan saya dengan komik yang gambarnya lebih baru, lebih bagus. Bagus. Gitu. Komik Tiger Wong itu zaman yang belum kenal itu, saya udah dilihatin sama dia. Silat, gambarnya bagus ya. Mungkin dari situ lah akhirnya minat baca itu terus terini ya. Tapi memang begini, untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak kita senang baca, itu memang sebagian besar itu lewat komik. Iya. Lewat sesuatu yang bergambar, visual, ditangkap oleh mata mereka. Karena kalau anak-anak dikeluarkan dengan tulisan itu yang full, yang kecil-kecil banget itu enggak jadi. Itu pertama. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah teladan dari orang tua. Yes. Gitu. Mau kita sediain buku komik yang bagus-bagus, ya gambarnya seperti kalau apa. Orang tuanya juga kalau anak tidak melihat orang tua membaca, maka dia juga tidak akan merasa tertarik dengan kegiatan membaca itu. Kenapa anak-anak saya bahkan anak saya yang kecil dulu yang paling ini adalah Gardi ya. Yeah. Dia itu umur kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Artinya sekitar 9-10 tahun itu. Itu sudah senang membaca buku-buku Terelia yang tebel. Terelia? Iya. Bahkan dia beli sendiri. Beli sendiri? Yang saya juga umur SMP SMA belum pernah beli buku segitu. Iya, buku. Dia sudah membeli sendiri karena dia ngerasa udah dapat senang membacanya itu udah dapat. Nah itu kan karena saya kalau lagi di rumah biasanya saya baca itu anak saya ajak, walaupun mereka nggak ngerti, mereka hanya lihat hurufnya. Saya baca koran bola apa namanya top score tabloid soccer itu bersama anak-anak gitu, ya udah dia ngikutin ngelihat gitu, kayaknya asik gitu. Nah mungkin itu yang dilihat anak-anak karena asik, akhirnya mereka diajarin membaca itu nggak merasa diajarin, tapi diajak bermain. Membaca itu diajaknya bermain, jadi nggak berat. Sesuatu kalau disebut belajar itu sudah konotasi di kepala anak beban. Konotasinya itu udah beban. Makanya di tempat pendidikan yang saya asuh, saya qadarullah mendapat amanat untuk mengasuh lembaga pendidikan anak-anak gitu ya. Itu di sana kegiatan-kegiatannya saya anggap sebagai bermain. Salah satu contoh, saya ada kegiatan yang namanya basic public speaking. Kan keren tuh, ya kan, basic public speaking. Buat anak-anak umur berapa itu? Anak-anak PAUD aja ikut. Udah diajarin public speaking ya? Udah, jadi mereka belajar berbicara di depan. Yang saya nyebutnya ke mereka awalnya enggak basic public speaking, tapi saya nyebutnya ke mereka itu kita belajar ngobrol yuk, gitu. Atau kita ngobrol-ngobrol yuk di depan ganti-gantian, gitu. Saya ngomongnya seperti itu, sehingga mereka nggak terbawa nih. Lalu kemudian mereka saya tanyain kegiatan apa yang mereka senangin atau kegiatan apa yang paling mereka nggak sukain. Jadi tapi posisinya di depan gitu. Posisinya di depan teman-temannya, sehingga mereka tuh belajar berdiri di depan, menyampaikan gitu. Ya dari situ kelihatan. Anak kecil terkadang nggak
nggak mikir grogi atau apa. Iya. Justru yang gede yang justru bingung. Saya mau ngomong apa di depan? Karena udah mikir malu. Udah mikir malu deh. Kalau kelihatan bodoh agak gimana. Nah, tapi gini, Mas, ke anak Guardi misalnya tadi yang paling itu mulai kan dulu ada teori atau ini dibacain ketika mau tidur ya. Iya. Itu termasuk gitu juga nggak? Pernah. Untuk anak saya yang pertama itu saya dengan istri termasuk rutin. Kalau dulu kan anak nomor 1 ya, nomor 1 tuh kita masih enak lah, masih semangat, masih kayak pengen apa ngasih terbaik untuk anak gitu ya kan. Itu saya beliin, saya beliin dan baca itu buku-buku awalnya yang bahasa Indonesia, buku-buku yang berwarna, gitu kan, yang cerita-cerita tentang hewan berwarna, kita bacain. Terus setelah kita bacain, mungkin sekitar 2 minggu, karena kan hampir rutin gitu ya. Iya. Itu gantian dia sudah bisa membaca, bukan membaca huruf, tapi membaca dengan hafalan dia. Oh, yang gitu. didengerin. Yang didengerin gitu. Jadi misalnya kisah tentang gajah gitu dia jangan ngurutin gitu. Tapi dari apa yang didengerin, bukan dari huruf yang dibaca gitu. Dan itu berlanjut bahkan sampai ke yang buku yang dua bahasa. Kan ada tuh bukan anak yang kayak gitu, yang sebelah kanannya bahasa Indonesia, sebelah kirinya bahasa Inggris. Itu sampai bahasa Inggrisnya pun bisa diikutin. Bisa diikutin. Gitu. Itulah dari dan membaca itu. Oh. Nah, tapi berarti sampai kalau itu masih sekarang, kalau komik masih sekarang masih baca nggak, Bang? Komik masih istiqomah. Apa? One Piece masih One Piece masih ngikutin. One Piece itu berarti kalau nggak salah katanya udah 25 tahun. Iya. 25 tahun One Piece itu. Ya? Dari saya masih bujang. Awalnya cuma nggak tertarik sama One Piece. One Piece itu saya nggak tertarik. Kenapa? Nggak punya duit untuk beli. Terus kalau mau baca, itu kita harus kuat. Karena waktu pas saya buka One Piece pertama kali itu, padat amat tulisannya gitu. Jadi bukan seperti komik-komik biasa, yang gambarnya itu banyak tapi percakapannya sedikit. Ini malah percakapannya banyak. Oh, banyak percakapannya. Itu buku-buku awal banyak percakapannya gitu. Saya pikir, waduh nih saya harus baca di sini, harus berdiri di toko buku gitu ya. Kalau mau baca kayaknya nggak kuat deh, mending enggak deh. Awalnya istri itu. Kalau One Piece itu sebenarnya garis besarnya kan kemarin sempat ramai ya di jagat media sosial juga karena benderanya sempat ini. Sebenarnya karena mungkin secara kebetulan mirip ya. Tapi kan mungkin itu kan dari luar negeri kan, bukan dari Jepang. Dari Jepang kan? Dari Jepang. Tapi kok sebenarnya secara garis besar aja deh. Dia menceritakan tentang bajak laut ya. Ya, bajak laut, tentang seorang anak yang bercita-cita kepingin jadi raja bajak laut. Oh. Nah, ini ada sesuatu yang berbeda. Kalau kita kan berpikir raja bajak laut, raja itu adalah orang yang menguasai segalanya kan. Tapi di toko ini enggak. Di One Piece itu enggak? Enggak. Jadi dia itu enggak pengen menguasai orang, malah dia pengen membebaskan orang-orang yang terikat dengan kekuasaan, terutama kekuasaan yang tidak adil ya. Gitu. Jadi dia kan kalau bajak laut, wah penjahat tuh bajak laut. Nah kalau ini enggak, dia malah sering datang ke negeri-negeri yang sedang terzolimi, yang penduduk aslinya terzolimi oleh penguasanya. Lalu membebaskan, baik itu dia ngasih ke raja yang berhak gitu kan. Seperti kisah di beberapa kerajaan lah gitu ya, yang dia dengan Doflamingo itu adalah Doflamingo bukan raja yang berhak di situ. Nah itu dia kembalikan kepada raja yang berhak. Gitu. Pokoknya One Piece itu terutama bicara tentang ketidakadilan penguasa. Mungkin yang ditakutkan sama penguasa di negara Konoha. Di semua negeri lah mungkin. Di semua negeri ya. Tapi yang paling ini kan yang paling terasa kan. Iya, di kita memang hanya mirip banget gitu. Paling terasa. Ya, itu yang paling, jadi rakyat itu betul-betul dicekik dengan segala macam inian gitu. Itu yang paling terasa. Tapi yang kedua, dia itu mungkin kalau dibilang persahabatan, hampir semua buku-buku Jepang ininya persahabatan. Tapi ada lagi yang paling ini adalah pengorbanan. Yang pernah saya sampaikan juga ketika taklim riasa, menjelaskan tentang One Piece gitu ya, bahwa di situ pertama tentang ketidakadilan, kedua tentang pengorbanan. Nah sama kita juga
generasi kita, ya kan, itu kita harus mau berkorban untuk generasi di bawah kita. Taruhlah saya mungkin bukan mungkin, kenyataannya saya sudah di atas Suban ya. Iya. Gitu. Tapi saya masih tetap mau gabung sama Suban, saya masih tetap berusaha ikut kegiatannya, yang saya mampu. Itu kan bagian dari pengorbanan kita. Ayo, Iya. supaya Suban-Suban yang lain yang tidak aktif ikut. Gitu, menarik. Kita gocap berarti tahun ini. Kenapa? Tahun ini gocap. Alhamdulillah, pas Agustus kemarin 50. Udah lewat. Gitu. Nah, itu One Piece. Kalau yang buku-buku misalnya kayak Science atau ini baca juga nggak? Novel baca? Novel baca. Novel dulu, novel yang paling pertama itu saya baca novel Wiro Sableng 212. Itu novelnya? Kelas 5 SD itu. Kalau Wiro Sableng soalnya saya tahunya filmnya doang sih. Nah, dia dari buku, karena bukunya itu ngetop, gitu. Dulu kalau nggak salah judul pertama itu 4 Brewok dari Gua Sanggreng gitu yang pertama. Kemudian yang keduanya Maut Bernyanyi di Pajajaran. Ya, itu kesananya ikutin terus, tapi maksudnya nggak hafal. Hanya itu sampai ratusan gitu. Tapi saya nggak beli. Saya ya hobi nyewa aja. Oh, nyewa aja. Oh ya, dulu gitu. Sampai sekarang juga boleh sih nyewa ya. Iya, ya kalau sekarang enggak. Kalau sekarang di ini ada. E-booknya ada, e-booknya banyak gitu. Saya baru tahu, berarti ya lumayan sebenarnya. Di Indonesia juga sebenarnya ada berarti komik-komik yang lumayan. Saya kebanyakan tahunya dari film. Conan Edogawa juga. Iya. Kalau Wiro Sableng justru nggak ada komiknya. Nggak ada. Dia novel bentuknya. Novel. Nah, dari novel sudah seratusan buku lebih, sudah dianggap sebagai Bastian Tito, sudah dianggap sebagai penulis yang handal. Lalu kemudian difilmkan. Itu tahun berapa sih kalau komik novel pertama tahun berapa? Itu saya kelas 5 SD, berarti sekitar tahun 85-an. 80 lama banget berarti. Saya SD mungkin sekitar 96, 97 udah dari filmin ya, berarti ya lumayan. Oh iya. Berarti laris itu ya. Laris. Nah, kalau yang lain buku-buku politik itu, saya ada penulis yang ente suka siapa? Nah, kalau untuk buku ya tadi untuk buku ya, yang buku saya suka waktu SMP saya mulai membaca buku 60 Sahabat Nabi. Oh, 60 Sahabat. 60 Sahabat Nabi itu yang buku penulis aslinya Khalid Muhammad Khalid yang diterjemahkan. Itu buku 60 Sahabat Nabi itu saya baca ada sekitar bolak-balik saya ulang 10 kali. Ya, hafal dong berarti. Sampai saya hafal. Sampai ketika dulu Imam Yaksallah yang sekarang, dulu kan beliau guru saya di Muhajirun tahun 9495, beliau ngajar ilmu kalam. Itu beliau sering ada pertanyaan-pertanyaan tentang sahabat Nabi, saya selalu bisa jawab karena memang saya udah bolak-balik gitu. Udah bolak-balik baca. Nah, itu kemudian lanjutannya buku Khilafat Rasulullah, 4 khilafah ditambah dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Itu 2 buku itu yang saya suka itu kalau buku tarikh. Nah, itu saya boleh bilang memang ada ketertarikan kepada sejarah. Gitu. Walaupun juga saya nggak yang hafal-hafal banget gitu kan. Tapi gini, kalau tadi misalnya dari Umar bin Khattab ke Umar bin Abdul Aziz jaraknya lama nggak sih? Tapi itu masih nyambung, misalnya dari siapa, dari Ali ya, Ali terus ke Muawiyah dan lain. Itu kalau nggak salah mungkin ada sekitar 100 tahun apa ya? Kalau nggak salah ya. Itu lumayan lama. Itu juga kan memang sudah Umar bin Khattab sudah Khalifah Umar bin Khattab tuh sudah pernah mendapat mimpi tentang Umar bahwa akan ada salah satu keturunannya. Kalau nggak salah jatuhnya sih Cicit ya, anak cucu ya. Jadi itu anaknya Umar yang nikah dengan penjual susu. Penjual susu itu laki-lakinya nikah dengan itu, kemudian punya anak. Dari anak perempuannya itu kemudian lahir Umar bin Abdul Aziz kalau nggak salah, seperti itu yang saya baca gitu. Baik, menarik berarti. Nah, tadi kan sebenarnya kalau sekarang ini diberi amanat itu untuk ngajar ya di sebuah lembaga pendidikan. Iya. Itu juga gimana
apa metodenya? Kan ada yang ada ininya, ada gerak. Ada gerak ya. Iya. Jadi saya mendapat amanah untuk ngajari tempat yang disebut RMB ya, Rumah Muslim Bintara. Itu tadinya saya juga bingung, itu dapat ditren kunci oleh Naib Bekasi, Ustaz Ridwan Ihsan. Nih, tolong dihidupkan. Saya juga bingung karena letaknya rumah itu ada di komplek menengah ke atas, yang anak-anaknya itu kalau sekolah itu pulang udah sore udah capek, gitu. Ini kalau saya buat pengajian anak-anak, kalau nggak menarik nggak bakal ada yang mau. Nah, itu anak sudah capek. Tantangan itu 2 tahun tidak saya buka. Jadi hanya kita pakai untuk ngaji bersama Iwan Riasa Pondok Kelapa. Ya tiap malam Jumat aja. Tadarus biasa ya kayak semalam gitu. Itu 2 tahun. Lalu kemudian saya ingat, saya pernah nonton acara Kick Andy. Kick Andy yang judulnya menghafal Al-Quran file komputer. Itu adanya di Jombang, Jawa Timur. Jauh ya. Lalu kemudian saya sampaikan ke pemilik tempat saya hormat habis itu. Saya sampaikan bahwa saya mau nyoba belajar metode Hanifida ke Jombang. Lalu dibeli restu oleh beliau. Maka kemudian saya berangkat ke sana, gitu. Saya berangkat ke sana, sempat di sana 2 minggu, bagus sih, memang bagus. Pokoknya itu memang betul-betul file komputer. Saya tes anak yang diambil acak, bukan anak yang sudah disiapkan ya, tapi anak yang diambil acak di sana, itu memang betul-betul kuat. Itu maksudnya caranya itu gimana? Kalau caranya ya mereka ada metode sendiri. Bukan yang sekarang dipakai, bukan yang sekarang. Tapi itu kan memang apa ya, sudah baku. Dia metodenya baku. Ada rumus-rumusnya. Ada silabusnya. Jadi ada apa namanya, bukan brosur ya, seperti gambar gitu. Kalau gambar payung melambangkan apa, gambar orang melambangkan itu ada. Itu yang membantu kan. Mereka kayak sistem cantol juga, saya nggak tahu seperti ininya. Karena hanya 2 minggu, karena kalau mau ikut itu harus lebih panjang. Harus lebih panjang. Itu mungkin bisa sebulan lebih. Gitu. Dan itu ya akhirnya nggak dipakai. Nggak dipakai. Terus kalau ketemu yang sekarang, pulang dari Jombang, saya dapat informasi dari kakak perempuan saya, Ibu Umi Husnia, itu bahwa di Jakarta juga ada metode dengan gerakan. Nah, ini yang saya senang di Jombang itu menghafalnya dalam gerakan. Karena gerakan-gerakan itu katanya membantu. Lalu kemudian saya dapat informasi dari kakak saya itu di Jakarta juga ada gitu. Jakarta ya Timur, Cipayung ya. Di kan itu Askar Kauni gitu kan. Lalu saya silaturahmi ke sana bersama anak perempuan saya. Silaturahmi ke sana. Dan ternyata yang di Cipayung itu bukan pondoknya, itu kantor. Kantor. Lalu saya tanya, lah kalau pondoknya di mana? Pondoknya ada di Cibinong. Cibinong. Ya langsung aja saya ke Cibinong. OTW ke Cibinong karena saya lagi ngajak bolos anak. Jadi gini, saya sering ngajak bolos anak. Itu membuat kesan bagi anak-anak kita. Ternyata sepele, tapi karena saya dulu merasakan kita ya, mungkin orang tua kita nggak suka anaknya bolos, ya kan? Aib lah ya kalau bolos ya. Saya malah termasuk orang tua yang mungkin senang ngajak anak bolos. Ngajarin bolos? Iya, nggak ngajarin, hanya gini. Kita lihat kalau anak itu sudah kelihatan jenuh dengan pelajaran, tapi mereka juga tidak ketinggalan pelajaran ya. Saya nggak sungkan untuk ngajak anak itu bolos. Karena anak saya tiga-tiganya kayaknya pernah saya ajak bolos. Jalan gitu lah ya. Jalan kemana gitu. Yang penting jadinya mereka itu lebih baik kita ngajak mereka bolos, kita ajak ke tempat-tempat yang dia senang, dia bisa fresh, daripada dia bolos sendiri atau bolos sama teman-temannya. Itu malah jadinya nggak baik. Jadi tapi ke guru nanti ketika ketemu ngomong nggak? Sebagai orang tua misalnya, oh ya memang kemarin itu memang sengaja saya ini, enggak? Oh enggak, saya biar aja dianggap apa alfa gitu. Dan ya qadarullah sampai sekarang anak saya belum ada yang diinin alfa. Jadi mungkin karena anak saya dianggap bisa mengikuti pelajaran dan dibanding teman-temannya, ya
dianggap apa bonus lah itulah Iya. sebagai Artinya bisa mengejar ketertinggalan. Nah, misalnya hari ini nggak berangkat, besok nanya-nanya masih bisa ngikutin. masih bisa ngikutin, bahkan ya alhamdulillah anak-anak tuh ranking 1 2 3 gitu lah, nggak yang Iya. tercecer gitu. Masih oke. Berarti pas itu yang ke Cibinong bareng sama anak yang pertama? Iya, bersama anak yang pertama. Jadi itu bagian dari teknik juga ya, teknik Ya. kita untuk ngajak anak ke pesantren itu nggak selalu kayak langsung kita omong, Disuruh aja ke sono. pesantren, tapi kita ajak main. Ya. Saya gini, main yuk, gitu Iya. kan. Tanggung nih mainnya ke sini, main sekali ke itu. Udah kayak main ke Pondok Asar Kauni di Cibinong, saya bertemu dengan ustadznya, Ustadz Indra, ngobrol-ngobrol, anak saya main di Tempat bermain lah ada. ya di ini bersama teman-teman perempuan di sana, bersama awat di sana. Ya udah, begitu ini ternyata dia ngerasa cocok, nggak mau pulang, gitu. Oh iya. Nggak mau pulang. Cuman kan saya bilang kalau kamu nggak mau pulang, mau langsung pindah, padahal kamu sendiri masih pindahan dari Rawamangun. Ya. Ini udah diterima di SD Pondok Kopi, surat-surat belum diurus, masa mau pindah lagi? Jadi akhirnya saya ajak pulang dulu, nanti kamu bicara langsung dengan kepala sekolah. Iya. Jadi anak saya itu sudah saya latih untuk bicara Semenjak dengan kecil, ya? sesuai dengan tanggung jawab dia. Nah ini kan dia punya inginan untuk pengen pindah ke pondok. Ya udah, silakan bicara dengan kepala sekolahnya. Walaupun ya tetap kita orang tua perlu ikut dampingin supaya dia itu pede. Iya. Jadi bukannya ya saya sih juga nggak ini, maksudnya banyak orang tua yang maju untuk anaknya ya monggo. Tapi kalau saya lebih senang untuk ngajarin ke anak tuh belajar tanggung jawab, belajar berani. Itu dia ngomong langsung, nanti kita ikut membantu menyambungkan atau menerangkan lebih. Berarti awalnya nyari pondok itu sebenarnya buat anak, atau memang kita pengen belajar ngajak anak kita, terus kebetulan anak suka? Iya, kebetulan anak suka. Kalau memang tujuannya sih untuk saya pribadi, untuk ngajarin ke rumah tahfiz, gitu. Dan saya lihat mereka ngafalnya pakai gerakan, dan saya tanya-tanya, nah ini lebih simpel daripada yang di Jombang. Jadi kalau di Jombang itu kan perlu semacam pengakuan atau sertifikasi bahwa dan perlu lulus, ya, bahwa dia pernah mempelajari metode itu lalu boleh mengajarkannya. Kalau di metode Askar Kauni ini sebenarnya sih nama aslinya bukan Askar Kauni ya. Nama asli metode itu master. Oh, master. Metode master, menghafal semudah tersenyum. Gitu. Tapi lama-kelamaan nama metode master ini kalah dengan nama yayasannya. Askar Kauni. Jadi orang lebih nyebutnya metode Kauni, gitu. Baik, kayaknya dapat berapa menit ya? Karena bentar lagi juga Jumatan. Inilah satu lagi pertanyaan terakhir deh. Pesan ini kan tadi udah WhatsApp, itu udah termasuknya orang tua. Kalau orang tua itu biasanya memberikan motivasi lah, supaya anak-anak muda ini mungkin itu kan tadi ya sebenarnya secara data sekarang juga di Indonesia kan tingkat literasinya masih sangat kurang ya. Apa pesan anak muda supaya mulai lagi lah kembali, minimal yang sekarang lagi rame senengnya lihat video pendek atau ini, kembali seneng baca buku. Saya sekarang udah mulai kalau ada koran-koran nganggur, saya coba latihan baca sih ini apa di koran gitu. Kalau dari ente yang sekarang masih membaca apa? Ya untuk menumbuhkan minat baca itu kan nggak gampang ya. Prosesnya lama. Jadi kalau saya boleh membantu ini, ya pertama mungkin kepada rasa tanggung jawab kepada nanti penerus generasi kita ya. Minimal ke anak kita. Minimal ke anak gitu. Bagaimana yang dibutuhkan oleh orang tua itu adalah cara menjadi orang tua. Dan itu yang justru di Indonesia tidak ada sekolahnya. Nggak tahu ya di luar negeri ada sekolahnya, tapi itu just tidak ada sekolahnya. Ya. Nah, itu kan bisa kita dapetin banyak lewat buku, majalah. Kalau hanya lewat tontonan itu biasanya tidak mendalam. Ada
banyak tapi tidak mendalam. Seperti yang sering saya tonton itu dari Ustazah Aisyah Dahlan. Tuh, beliau sering melihat tentang pendidikan bagus ya. Atau Ibu apa yang pendidikan sekolah anak, Ibu Erni apa ya? Apa siapa itu? Iya, itulah. Nah, ya mungkin gini, untuk anak Suban perlulah kita membiasakan kembali untuk senang baca. Nah, yang paling gampang, udahlah baca dari komik dulu. Iya. Sekarang lagi rame komik nih, One Piece. Iya. Itu lagi rame, banyak orang-orang yang baru mulai. Iya. Jadi saya juga mulai tertarik sih. Kayaknya menarik. Gitu. Iya. Dari yang situ, jadi kita menumbuhkan kembali ya. Saya sendiri kadang-kadang ngerasa kok minat baca saya setelah kebanyakan nonton video-video pendek tuh jadi nggak tahan loh. Emang bikin males ya? Jadi tidak punya endurance, daya tahan. Iya. Nah, orang kalau sudah senang baca, maka dia itu perlu endurance, daya tahan baca. Kalau baca-baca buku tebal, buku kuliah itu kan harus dibaca, ya kan? Nah, kalau ya akhirnya kembali kepada kualitas pendidikan, gimana anak-anak mau buat karya tulis, kalau baca aja nggak suka, apa yang mau ditulis, ya. Akhirnya lari ke tukang-tukang skripsi, joki, ya kan? Iya, kalau saya juga gitu sih melihatnya bahwa kalau saya kenapa kadang menurut saya perlu baca karena kita perlu rujukan. Kalau kita ngomong doang nggak ada rujukannya kan dianggapnya kita siapa? Nah itu termasuk betul, termasuk kepada mohon maaf ini kepada ustadz-ustadz ya atau ikhwan-ikhwan yang dapat amanah untuk ngisi ya, sering ngisi maksudnya menjadi bagian taklim, kajian di riasa masing-masing di niabahnya itu, ya kan? Kan alangkah baiknya kalau kita bisa menerangkan ayat, menerangkan hadis itu sesuai dengan rujukan, tidak kita berdasarkan ro'yu gitu. Karena yang pernah saya dengar atau pernah saya baca bahwa orang ketika menerangkan hadis atau menerangkan ayat dengan ro'yu-nya dia, benar itu pun tetap dianggap salah. Gitu. Karena lebih mendahulukan ro'yu. Padahal sudah ada para ulama ataupun orang-orang alim terlebih dahulu yang sudah bisa menjelaskan dan barangkali lebih jelas gitu ya. Sangat lebih jelas. Apalagi ada buku-buku tafsir, buku-buku hadis yang menyebut juga nggak sedikit. Termasuk di masjid kita mungkinnya banyak ya. Buku-buku hadis, buku-buku tarikh gitu. Ya, tapi sayangnya mungkin nih, ini mungkin yang perlu saya sampaikan di sekarang ini adalah alangkah baiknya kalau masjid-masjid kita, terutama masjid Niabah ya, itu ada perpustakaan gitu. Yang perpustakaannya menarik, yang isinya menarik, enggak hanya sekedar kitab-kitab aja. Mungkin perlu majalah-majalah remaja yang isinya tentang cerita kesetiakawanan atau sehingga kemudian orang mau megang dulu lah, nggak usah langsung baca, paling nggak pegang dulu. Ini mah lirik-lirik dulu. Nah iya, karena kan kemajuan Islam atau nyalanya Islam itu dulu diterangi dengan, kalau nggak salah pada zaman itu udah pustaka ini perpustakaan Cordoba. Ya di Spanyol ya. Itu yang kemudian menjadi rampasan pasukan salib gitu. Padahal orang-orang non Muslim, orang-orang Kristen dulu belajar di sana. Di Cordoba itu ya? Belajar sana. Nah, artinya kan itu ada contoh. Kita tinggal ya copy paste lah sebenarnya. Gitu kan. Walaupun memang tidak mudah. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Untuk dulu, zaman dulu senang baca aja susah. Apalagi zaman sekarang yang lawannya itu adalah gadget. Kenapa susah? Gadget itu bergerak, gambar di gadget itu bergerak, berwarna, pokoknya sangat ini. Saingannya lebih berat. Jadi kalau nggak kita betul-betul niat, ya memang agak susah. Tapi ya itulah, mudah-mudahan sedikit obrolannya ada manfaatnya ya. Ada keinginan. Sebenarnya waktu itu juga pernah istri dari Ustadz Mukhlisin, yaitu siapa namanya? Khadijah. Ummu Khadijah ngajak saya waktu pas beliau masih tinggal di Riasa Pondok Kelapa. Ayo Pak De, kita buat perpustakaan riasah nih, gitu kan. Ya qadarullah
emang saya tuh belum fokus ke sana. Jadi Semangatnya belum ini kali ya. semangatnya belum gitu. Ya, sekarang mungkin sudah ada semangatnya, lawannya udah hijrah. Iyalah. Baik, terima kasih Kang Ajui atas waktunya ya. Ini Siap-siap. beliau waktu juga sudah mendekati waktu Jumatan Oh, iya. di masjid. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari obrolan kita yang ini nantinya kemudian memberikan manfaat kepada ya semuanya lah. Syukur-syukur terutama anak muda yang hari ini mungkin sedang dilanda krisis identitas. Terima kasih. Mitra Muda Subhan Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.